Yudi, tunggu. Ini kok mobilnya berhenti di sini? Kayaknya ban belakang kempes. Sebentar saya cek dulu ya. Kempes? Iya. Ya Allah, aku nggak mau telat. Aku harus segera sampai rumahnya Bu Rahayu. Mana ya? Gimana, Yud? Nggak ada di belakang, kuncinya di mana ya? Bu, itu ya? kuncinya di bawah jok tuh, kunci roda. Tolong diambilin ya. Bentar ya. Yud, Yud, kamu di mana, Yud? Yudi, Yud, astagfirullahaladzim, jurang, Yud. Kamu pikir aku benar-benar akan mengantarmu ke rumah Bu Rahayu? Tunggu, maksud kamu apa? Diam. Kamu lihat jurang itu. Lihat baik-baik. Jurang itu akan mengubur semua rahasia kamu tahu selamanya. Gak akan ada yang tahu kecuali aku. Lepaskan aku! Lepaskan! Pergi ke neraka kamu! Hah! Sekarang aku tahu dari mana perempuan itu mewarisi keberaniannya. Nggak bisa kenapa? Hah? Kaki kamu nggak sakit? Hah? Kamu masih bisa jalan. Kamu masih bisa nari kan? Ayo dong menari. Aisyah, udah. Semakin liar, aku semakin suka perempuan kayak gini. Dia adalah anak Bu Rahayu. Kemarahan yang dia tunjukkan malam itu adalah kemarahan Bu Rahayu. Itu benar-benar khas Bu Rahayu. Mereka benar-benar mirip. Dan aku baru menyadari hal itu sekarang. Bu Rahayu nggak boleh sampai tahu kalau perempuan itu adalah anak kandungnya. Agar dia terus-menerus memupuk rasa benci dan marah pada perempuan itu. Sampai akhirnya nanti dia akan membunuh anak kandungnya sendiri. Dan nanti setelah tangan Bu Rahayu berlumuran darah Aisyah, baru aku akan membuka kebenarannya. Oh, itu akan sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Dia akan tenggelam dalam rasa salah, dalam rasa duka, dan dia akan merana dan terus merana. Sampai akhirnya dia akan mati. Mati menderita. Setelah dia mati menderita, Maya akan menguasai rumah mewah itu. Maya akan jadi nyonya besar di rumah Bu Rahayu. Makasih ya Restu. Terima kasih untuk? Ya, karena kamu udah gak bicara yang sejujurnya. Maafkan aku, Aisyah. Bukan aku memilih untuk kamu terkena pisau itu. Karena aku tahu jawaban apapun tidak akan mengubah keadaan jadi lebih baik. Itulah kenapa aku bertahan di sini. Kamu benar. Sekarang aku mengerti. Dan mulai sekarang aku tidak akan memaksa kamu untuk kabur lagi. Terima kasih. Aisyah, sini, biar aku papa kamu. Mas, kamu lihat sendiri kan? Apa itu yang disebut sahabat? Jadi mereka sebenarnya lagi dekat. Apa aku bilang, Mas? Kalau ibu lihat ini, pasti ibu percaya deh sama aku. Aku harus kasih tau ibu.
Ada apa lagi? Itu Bu, Ibu harus lihat ke depan sekarang. Lihat apa? Di depan ada Aisyah sama Restu, Bu. Lalu? Ibu harus lihat bagaimana mereka berdua berpelukan. Kamu mau mencoba memfitnah Restu lagi? Enggak, Bu. Maya nggak coba memfitnah Restu kok. Tapi Maya tuh beneran. Masa ada sih, Bu? Sahabat yang berpelukan erat begitu? Gak apa-apa, aku bisa jalan sendiri kok. Apa sih, biar aku papa kamu. Gak apa-apa, aku bisa jalan sendiri. Ya. Masih mau nolak aku papa kamu. Udah di sini aja. Gak enak dilihat orang nanti. Bu, Ibu lihat sendiri kan kalau mereka di luar sana lagi berpelukan? Sini kamu. Buka mata kamu. Lihat. Itu yang kamu bilang. Mereka berpelukan seperti sepasang kekasih. Sial. Tadi mereka berpelukan, kenapa sekarang enggak? Ibu peringatkan ya. Kalau kamu masih ingin tinggal di sini, jangan pernah memfitnah Restu lagi. Kamu ini benar-benar keras kepala ya. Ayo sini biar aku bantu kamu bangun. Restu, aku boleh minta tolong nggak? Minta tolong apa, Aisyah? Aku pengen sholat, tapi nggak ada mukeninya. Oh, boleh. Nanti aku pinjam punya Mbak Sakinah ya. Kamu tunggu dulu di sini. Aku mau sekalian ambil wudhu di dalam, nanti kita sholat berjemaah. Jangan bilang-bilang. Oh ya. Ya Allah, selamatkanlah Aisyah ya Allah. Jangan kau ambil nyawanya. Mereka berhak bahagia ya Allah. Gimana? Aisyah gimana? Hah? Aisyah selamat kan? Aisyah selamat, Mbak Sakinah. Dia sehat walafiat. Alhamdulillah. Tadi itu Mbak cemas. Mbak pengen banget bantuin, tapi Mbak gak tahu harus ngelakuin apa. Gak apa-apa. Allah yang telah menjaga dan menyelamatkan Aisyah. Dan sekarang Aisyah mau sholat, Mbak. Jadi boleh aku pinjam sejadah sama mukenanya? Oh, boleh. Kebetulan Mbak juga baru selesai sholat. Nih, kamu kasih Aisyah biar sholat ya. Ya udah, makasih Mbak ya. Iya. Alhamdulillah. Berkahilah cinta di antara mereka. Dan biarkan mereka hidup bahagia. Tuh, lihat tuh. Dasar perempuan busuk. Dia bungkus segala kelakuannya dengan belaga sok suci kayak gitu. Maya, kamu mau kemana? Ya mau nyusul dia lah ke sana. Aku mau bongkar semua kebusukannya dia itu. Kamu. Aisyah, kamu pikir kamu bisa ya menyembunyikan semua kemunafikan kamu dengan belaga sok sholat? Maya, kamu jangan ganggu orang yang lagi sholat ya. Sakinah, kamu gak usah ikut campur. Kamu berani ganggu orang lagi sholat? Kamu berani ngelawan istri aku? Hah? Berarti sekarang kamu berani ngelawan aku? Mas Arif, kamu kok diam aja sih? Kamu gak lihat apa aku mau dilempar pakai lampu? Suruh istrimu pergi dari sini. Dan jangan ganggu Restu dan Aisyah.
Siapa kamu? Berani kamu merintah aku sekarang, ha? Mengajar, berhenti! Arif. Risma, mana Ranti? Kok belum ada kabar? Bagaimana dengan Aisyah? Apakah dia selamat? Ibu tenang ya, Bu. Aku yakin Aisyah pasti selamat. Bagaimana ibu bisa tenang setelah lihat video itu? Nanti kalau terjadi sesuatu sama Aisyah gimana? Sekarang kamu panggil Bisma. Dia pasti bisa menyelesaikan persoalan ini. Waalaikumsalam. Bisma. Bu, ini obatnya. Bisma. Ada apa ini? Bisma. Bisma, adikmu. Ada apa lagi dengan Aisyah, Bu? Adikmu mau dibunuh Rahayu. Ini kamu lihat sendiri videonya. Kurang ajar. Oke, kalau mereka maunya ini, aku akan pakai cara terakhir. Mereka cuma tahu cara kekerasan. Aku akan pakai cara yang sama. Aku akan bunuh mereka. Akan kubunuh mereka semua. Bisma. Mas Bisma. Mas Bisma tunggu dulu, Mas. Mas sabar dulu, Mas. Ada apa lagi, Risma? Mas, aku tahu semua permasalahan itu bisa diselesaikan, tapi jangan ngerasa gerusuk. Kamu harus pikirin semuanya. Risma, Aisyah dalam kondisi seperti ini. Kamu masih minta aku tuh sabar. Aku tahu ini masalah yang sangat penting. Tapi kamu harus pikirin semuanya secara matang, please. Risma, tolong lepaskan aku. Lebih baik sekarang, kamu tungguin Ibu dan Mila di rumah sakit. Aku akan pergi dan buat perhitungan sama mereka. Mas, kamu tuh banyak berubah ya. Semenjak Aisyah menyerahkan dirinya ke Rahayu, kamu jadi cepat marah. Pertimbangan kamu tuh nggak pernah mateng. Dan keputusan kamu tuh selalu gegabah. Oh, jadi sekarang kamu menyalahkan aku? Enggak, bukannya kayak gitu, Mas. Aku tahu wajar banget kamu ngelakuin ini semua karena kamu sayang sama adik kamu. Aku sadar. Tapi kamu tahu kan gimana keluarga Rahayu? Mereka itu berbahaya, Mas. Terus kamu maunya gimana? Kamu mau aku diem aja? Sementara harga diri keluarga kita diinjak-injak sama mereka. Kamu lihat kan? Aku udah coba berbagai hal. Aku mengemis sama mereka. Bahkan aku rela dipukuli sama mereka, tapi nggak ada hasilnya. Keluarga Rahayu memang tidak bisa berdamai. Mereka terus memprovokasi kita, sampai kita semua mati. Jadi sekarang lebih baik aku bunuh beberapa dari mereka. Biar mereka juga tahu harga diri kita tidak bisa diinjak-injak. Kamu pikir aku nggak marah sama mereka, Mas? Aku juga mau balas dendam, Mas, sama mereka. Tapi aku tuh mau semuanya itu dilakukan dengan cara hati-hati. Kamu masih punya anak perempuan, Mas. Kamu masih punya ibu. Masih punya ibu yang harus kamu jaga. Dan kamu masih punya aku. Aku seorang istri yang selalu menunggu kehadiran kamu, Mas. Kalau sampai kamu kenapa-napa. Ya Allah, aku tidak punya kekuatan apapun untuk menjaga suamiku. Maka aku serahkan dia padamu, ya Allah. Lindungilah dia. Dan juga lindungi Aisyah, ya Allah. Aisyah, kamu gak usah belaga sok suci deh. Semua orang bisa kamu tipu, tapi aku enggak. Mbak Maya, kamu tuh ada masalah apa sih? Apa kejadian barusan itu tidak bisa membuka mata kamu? Sudahlah, jangan menyebarkan fitnah lagi deh. Fitnah? Aku nggak fitnah. Aku tahu kok. Kalian emang beneran pacaran kan? Sudahlah, kalau Mbak Maya memang bisa membuktikan semua tuduhan itu ya buktikan aja. Kalau nggak bisa, berarti itu semua fitnah. Lihat tuh, Bu.
Apa ini belum cukup jadi bukti? Mereka berdua benar-benar pacaran kan? Mata itu. Kenapa mata itu membuat aku menggigil? Aku cuma mau antar Aisyah ke gudang tempat ibu mengurung Aisyah. Restu. Bu. Biar aku aja yang antar Aisyah sampai gudang. Sini. Berhenti, Arif. Mulai hari ini, Aisyah tidak akan tinggal di gudang. Dia akan tinggal di rumah kita. Apa, Bu? Aisyah akan tinggal di sini? Apa aku nggak salah denger, Bu? Iya, Aisyah akan jadi pelayan pribadi ibu. Dan dia akan tinggal di lantai kamar tidur ibu. Dia hanya menerima perintah dari ibu saja. Tidak dari yang lain. Ya Allah, kalau Aisyah tinggal di rumah ini, akan sangat berbahaya buat mereka berdua. Heh, jangan merasa senang ya kamu bisa tinggal di sini. Kambing aja kalau dipelihara bisa gemuk. Tapi begitu dia gemuk, dia akan segera dipotong. Dan kamu, Restu, kamu akan menyesal karena kamu telah mengabaikan saudara kamu sendiri demi perempuan hina ini. Kamu berdoa aja, semoga ibu segera bisa membuka matanya dan ibu segera tahu kebenarannya.